Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan Panitia Pelaksana Lomba, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendamping peserta lomba, serta peserta lomba yang saya kasihi dan saya banggakan. Singkatnya, kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama saya mengajak kita semua, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya bagi kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan lomba pidato tanpa ada halangan apapun. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan pidato dengan judul Peran Perpustakaan sebagai wujud menumbuhkan dan memperkokoh kemandirian generasi muda untuk menggerakkan budaya membaca. Saudara-saudara, membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, baik mengeja atau melafalkan. Pengertian tersebut tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2002 halaman 83. Sederhananya, untuk memahami isi dari apa yang tertulis, kita harus membaca. Sedangkan budaya membaca sendiri adalah kegiatan positif rutin yang baik dilakukan untuk mengasah otak dari berbagai informasi dan sumber bacaan, yang salah satunya adalah buku. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya, karena buku mampu merubah masa depan seseorang menjadi lebih baik. Buku memang ajaib, karena setelah dibaca, buku dapat menambah ilmu, pengetahuan, kecerdasan, dan bahkan pikiran seseorang akan bertambah setelah membaca buku. Salah satu pepatah tua yang terkenal hingga kini dan masih kita dengar, yakni buku adalah jendela dunia, di mana kita bisa melihat isi dunia tanpa melakukan perjalanan. Lalu, tempat manakah yang paling tepat dikunjungi untuk mendapatkan buku? Karena sekarang kita berada di tempat ini, maka jawaban yang paling tepat adalah perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat dengan kegiatan menghimpun, mengolah dan melayani berbagai macam informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, dan rekreasi. Menurut Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia, mengatakan bahwa perpustakaan adalah tempat untuk memenuhi dahaga ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkannya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi. Saudara-saudara, membaca memiliki peran yang sangat vital dalam menyumbang generasi-generasi emas pembawa kemajuan bangsa ini. Namun siapa sangka potensi minat baca di negara Indonesia masih jauh sangat berbeda dari potensi minat baca di negara-negara lain. Dari hasil penelitian Lembaga Center Connecticut State University yang melakukan penelitian terhadap 62 negara partisipan tentang budaya membaca. Dan luar biasa hasilnya, saudara-saudara, karena bangsa Indonesia berada pada posisi kedua. Namun sayangnya, posisi kedua dari belakang. Artinya, Indonesia berada pada posisi ke-61 dari 62 negara yang diikut sertakan dalam penelitian tersebut. Satu tingkat di atas Botswana, salah satu negara di Afrika. Selain itu, UNESCO atau organisasi yang membidangi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan menyebutkan bahwa potensi minat baca di negara Indonesia masih sangat memprihatinkan, yakni 0,001%.
hanya satu orang saja yang suka membaca. Saya ulangi lagi, hanya satu orang saja yang suka membaca. Pertanyaannya saudara-saudara, apa dan siapa yang menyebabkan Indonesia seperti ini? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan kita semua warga negara Indonesia yang malas membaca. Saudara-saudara, untuk mendapatkan generasi emas yang menjadi tonggak dari kemajuan bangsa ini, maka peran serta generasi muda dalam membantu meminimalisir angka rendahnya minat baca di negara Indonesia, serta mendukung perpustakaan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas sangatlah dibutuhkan. Namun apakah kita semua sebagai generasi muda sudah berperan aktif dalam membantu meminimalisir angka rendahnya minat baca di negara Indonesia, serta mendukung perpustakaan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas? Jawabannya tidak, saudara-saudara. Mengapa? Karena ada banyak faktor tersendiri yang menjadi penyebab rendahnya minat baca di kalangan generasi muda Indonesia. Yang pertama adalah faktor fisik dan mental. Seseorang karena alasan kesehatannya menjadikan fisik dan mentalnya tidak menunjang untuk membaca. Misalkan orang buta, orang tuli, dan orang bisu. Yang kedua adalah faktor malas. Faktor inilah yang pada umumnya terjadi pada kalangan generasi muda masa kini, di mana generasi muda masa kini hanya akan membaca buku bila ada tuntutan tertentu. Misalkan ada tugas yang diberikan oleh guru di sekolah atau akan diadakannya ujian maupun ulangan. Jadi pada umumnya kesadaran dari tiap-tiap pribadi generasi muda untuk membaca dan menjadikan buku sebagai teman dalam kesehariannya masih sangatlah rendah. Yang ketiga adalah faktor teknologi. Pada era masa kini, ibarat arus sungai yang mengalir sangat deras dan sulit untuk dibendung, yakni menjamurnya penggunaan gadget di kalangan generasi muda. Gadget menjadi tempat untuk mendapatkan ilmu, hiburan, dan berbagai informasi yang dengan mudah diakses melalui gadget. Hal inilah yang menyebabkan generasi muda memilih untuk berlama-lama bermain gadget. Selain itu, menikmati hal-hal visual seperti menonton acara di televisi, melihat video-video di internet dianggap lebih menarik daripada membaca buku. Tanpa kita sadari, generasi muda masa kini terlelap dalam kemanjaan teknologi dan menyita banyak waktu mereka untuk membaca. Yang keempat adalah faktor kurangnya motivasi dan pengawasan. Motivasi dan dukungan dari berbagai pihak, terutama orang tua, sangatlah dibutuhkan dan menjadi kunci utama dalam menumbuhkan minat baca generasi muda. Jika generasi muda tidak mendapatkan dukungan atau motivasi, jangankan ke perpustakaan ini, membaca pelajaran yang telah diberikan guru hampir-hampir sulit atau tidak dilakukan. Yang kelima adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dimaksud di sini adalah lingkungan di mana anak tersebut tinggal, berkecimpung, dan juga bergaul. Bila lingkungan di mana anak tersebut tinggal kesehariannya adalah membaca buku, maka saya berani pastikan anak tersebut akan suka membaca buku. Saudara-saudara, generasi muda adalah tulang punggung pembangunan bangsa ini di segala aspek dan segala bidang. Maka sangatlah penting generasi muda dipersiapkan sejak dini dengan mendorong dan menciptakan berbagai situasi serta sarana penunjang tertentu agar dapat menarik minat baca generasi muda. Untuk mendapatkan generasi muda yang menjadi tulang punggung pembangunan bangsa ini, maka bukan hanya dilihat dari sisi kuantitasnya, tapi poin yang paling penting adalah kualitasnya dalam meneruskan pembangunan bangsa ini, terutama generasi muda yang akan meneruskan tongkat estafet pembangunan kabupaten tercinta, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Karena itu, menjadi tugas dan tanggung jawab dari semua pihak, terutama pihak orang tua, pihak sekolah, pihak pemerintah,
dalam penggunaan gadget sesuai peruntukannya. Dari banyaknya faktor yang sudah saya sebutkan yang menjadi penyebab rendahnya minat baca di kalangan generasi muda Indonesia, akankah kita tinggal diam dengan Indonesia yang seperti ini? Jawabannya tidak, saudara-saudara. Maka pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa hal sebagai syarat untuk membudidayakan gemar membaca. Yang pertama, perlu adanya kampanye massal dari semua pihak kepada generasi muda untuk membaca. Bukan hanya kampanye untuk pilpres, pilkada dan juga pileg, namun sangatlah penting kampanye kepada generasi muda untuk gemar membaca. Yang kedua, perlu adanya situs atau website perpustakaan yang dengan mudah diakses oleh semua pihak, terutama generasi muda yang ingin membaca. Ini sangat perlu dilakukan karena minat tinggi generasi muda yang mengakses informasi menggunakan gadget. Selain itu, mengingat jarak tempuh yang jauh dari perpustakaan daerah. Yang ketiga, perlu dibuatnya aturan yang mengikat oleh pemerintah daerah yang melibatkan berbagai tokoh, terutama tokoh pendidikan. Yang keempat, perlu disediakannya perpustakaan mini dengan referensi yang lengkap dan mudah dijangkau oleh generasi muda. Jika saja keempat saran saya di atas dapat dilakukan, maka saya berani pastikan akan sangat berdampak kepada generasi muda untuk gemar membaca. Saudara-saudara, selain keempat saran saya, maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai himbauan untuk kita semua, terutama generasi muda yang menjadi tonggak dari kemajuan bangsa ini. Generasi tua, ajar, tuntun, bimbing dan jadilah teladan yang baik untuk kami generasi muda dalam memanfaatkan perpustakaan untuk membaca buku. Buku yang adalah jendela dunia dan kunci untuk membukanya adalah membaca. Generasi muda, mari kita generasi muda bersama-sama bangkit dan bertekad. Satu tujuan dan satu harapan. Kita berantas bukan hanya berantas korupsi, namun berantas kemalasan dalam diri kita untuk membaca buku di perpustakaan. Saya ajak rekan-rekan seperjuangan untuk katakan, saya bisa, kamu bisa, dan kita semua pasti bisa. Jadikan buku sebagai teman dalam keseharian kita, demi masa depan kita dan masa depan daerah yang kita cintai, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk kita semua yang sudah mendengarkan pidato saya. Semoga kita semua menjadi yang terdepan dalam membangkitkan semangat generasi muda untuk membaca buku di perpustakaan-perpustakaan yang sudah ada atau akan disediakan nanti. Dan untuk generasi muda, mari sing-singkan lengan bajumu, bertekad dan katakan kita bisa menjadi generasi yang cerdas dan berdaya guna bagi Timur Tengah Selatan tercinta. Akhirnya saya mohon maaf bila dalam penyampaian pidato saya ada hal-hal yang kurang berkenan dan menyinggung perasaan kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan. Merdeka, merdeka. Baik, terima kasih.